Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Nur Hayat dari Kampung Pulo. Saya ingin bertanya, apakah semua suudzon itu dilarang? Termasuk suudzon kepada orang yang memiliki gelagat buruk. Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai, apakah semua suudzon itu dilarang, termasuk suudzon kepada orang yang memiliki gelagat buruk kepada kita? Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Suudzon itu ada dua terminologi sebenarnya di dalam Islam. Ada suudzon dalam arti hubungan kita di dalam berakidah, bermuamalah. Ada yang suudzon di dalam kita menetapkan hukum Islam. Di dalam bermuamalah dan kepada Allah, suudzon dalam bentuk apapun itu adalah tidak baik. Semuanya adalah buruk. Kepada Allah tentunya akan membuat kita ini tidak mengerti tentang kekuasaan Allah dan mungkin bisa membuat kita keluar ya dari keislaman kita karena kita suudzon tanpa kita terasa, dan ke antara kita tentu akan membuat kita mungkin saling bermusuhan. Tapi di dalam fikih Islam ada suudzon yang sifatnya kita menetapkan sesuatu hukum itu yang zonnya itu rendah menjadi wahem. Adalah di mana kita tidak yakin dengan dalilnya, seperti yang mungkin dhaif dalilnya, lalu kita menetapkan hukum itu. Bisa saja dalilnya dhaif itu, tetapi karena ada masalah di dalamnya, dzon itu bisa dipakai, dzonnya sendiri. Tapi yang namanya berkaitan dengan ya kan mengarah kepada seperti ulama punya ilmu tapi digunakan untuk keburukan-keburukan. Jadi apapun itu Allah sampai ya yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat itu karena apa? Karena suudzonnya, karena prasangkanya yang buruk. Jadi di kita semua hilangkan suudzon itu dengan apa? Dengan istighfar, dengan sholawat, dengan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Berikutnya kepada Gus Miftah. Apakah cemburu termasuk bisa disebut dengan suudzon? Silakan, Gus. Kenapa kalau nanya cemburu sama saya? Pas banget beliau menjawabnya. Saya berbaik sangka kepada beliau. Apakah cemburu itu bagian dari dzon? Kalau kita melihat soal cemburu, itu adalah sifat manusiawi. Bahkan istrinya Rasulullah pun pecemburu. Siti Aisyah itu sangat cemburu dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut nama Siti Khadijah. Jadi kalau hari ini mohon maaf, Anda punya suami atau punya pasangan, Anda mengatakan apapun yang dilakukan suami saya ikhlas. Ini saya acungi jempol 4, berarti Anda lebih hebat daripada Siti Aisyah. Enggak ada, Bu. Cuman bagaimana kemudian ketika cemburu ini dikelola, dimanage tidak berlebih-lebihan. Karena kalau kemudian cemburu ini jatuhnya berlebih-lebihan musrif, saya meyakini jatuhnya kepada suudzon. Makanya kalau saya disuruh milih mana, istri yang pecemburu atau istri yang galak, tetap saja saya milih istri yang pecemburu. Walaupun saya menyadari suami hebat itu rata-rata istrinya galak, Kiai. Iya, contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh istrinya galaknya minta ampun, padahal Umar galaknya kayak gitu, Pak. Satu saat ada sahabat pengen datang ke rumahnya Rasulullah mengadukan istrinya yang galak. Begitu mau masuk di rumahnya Umar lagi dimarahin sama istrinya, dia langsung pulang, Pak. Ketika Umar melihat, kenapa kamu pulang? Kenapa gak jadi masuk? Sorry Umar, sudah ketemu jawabannya. Kenapa? Karena ternyata istrinya Umar jauh lebih galak. Tapi santai saja, Pak, kalau Anda punya istri galak, itu kemungkinan dua hal. Anda akan diangkat menjadi walinya Allah seperti Umar, amin. Atau yang kedua, tanda-tanda min alamatil setruk, itu kira-kira itu. Tapi insya Allah saya dapat nasihat dari Kiai Khalil. Suami yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Jadi jangan berlebih-lebihan ketika bercemburu. Kalau cemburu itu ada faktanya, ya itu tadi, kalau dzonnya itu kemudian disampaikan kepada orang lain, ini ada termasuk dzon yang ismun, karena wayatakallama bih. Tetapi ketika dzonnya tidak sampai diomongkan sama orang lain, dzon laisa bi ismin, dzon yang tidak mengandung dosa.
Ya diempet saja Bu. Diempet saja. Baik, terima kasih Gus. Kembali ke Kiai Khalil. Ada sebuah peristiwa ketika ada periode wahyu tidak turun dalam waktu yang lama, Rasulullah mengalami kesedihan. Nah, kita bagaimanakah memahami kesedihan ini? Apakah ini pertanyaan kepada Allah, mengapa wahyu tidak turun lagi atau seperti apa? Menjelaskannya, silakan Kiai. Ya, Allah Maha tahu ya, Ibu Bapak sekalian, terhadap kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu saat Rasulullah lama tidak menerima wahyu, diuji sebenarnya. Dan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ketika Allah tidak menurunkan wahyu, seperti apa sikapnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih husnudzon atau suudzon? Ya. Dan itu bisa dipelajari dan bisa juga ditiru oleh para sahabat yang lain. Sehingga para sahabat itu melihat sikap Rasulullah, sedih tidak disentuh oleh kekasihnya. Adalah Allah. Mungkin ibu bapak sekalian, bapak-bapak sekalian itu pulang ke rumah, lalu tidak disapa sama istrinya. Wah, itu sakit hati. Tidak ada seorang suami itu yang merasa lebih kecil, lebih hina kalau dihina oleh istrinya. Ini pang-6 ini. Kalau kita pang-5, istri itu pang-6-nya. Jadi di atasnya panglima itu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak disapa dengan wahyu, itu sedih. Dan sedihnya itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang terjadi pada kita, ini harus husnudzon. Orang yang husnudzon itu hatinya lapang, tenang dan nyaman. Ya. Orang yang suudzon hatinya itu ruwet, ya, sempit, butek itu. Itu orang-orang yang suudzon. Kepada siapa saja. Makanya tadi kalau orang mukmin itu yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu cari alibi gimana bisa membenarkan kesalahan orang lain biar tidak menjadi sesuatu yang buruk dalam prasangkaan orang mukmin. Tapi al-munafik yatlubul uyub. Kalau orang munafik itu cari kelemahannya saja. Oh, ada orang bikin begini, itu pura-pura aja. Ngasih bantuan, ada cari simpati, nggak ada benernya. Itu tanda-tanda orang yang begitu adalah orang munafik. Tinggal lihat sekarang, siapa yang perilakunya itu nyalain terus, itu tanda-tanda munafik. Yang itu mencari pembenaran kepada saudaranya, mengayu pada saudaranya, itu tanda-tandanya apa? Wal mu'minu salimus sodri fi haqqika fatil kholqi, kata Al-Ghazali. Orang mukmin itu hatinya ini sehat. Dan dia memberikan hak yang baik kepada siapa? Seluruh makhluknya. Tanpa terkecuali. Maka yang penyayang ada sifatnya orang mukmin. Baik, kembali ke Gus Miftah. Jika saya sudah berusaha berbaik sangka kepada orang karena perilakunya yang buruk, tetapi ternyata dia masih menyakiti saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya nyambung soal kesedihan tadi itu. Saya tuh punya prinsip begini, Kiai. Kesedihan itu mengecil jika dirahasiakan. Tapi membesar ketika dikeluhkan. Makanya Rasulullah itu kan kalau seneng, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia mengomongkan. Tapi kalau susah, diam. Lah umatnya Rasulullah ini sebaliknya. Kalau susah, ngomong. Kalau seneng, diam. Ini orangnya juga datang. Biasanya jilbabnya merah gitu. Nyambung pertanyaan Mas Agung, bagaimana kalau kemudian kita disakiti sama orang terus? Kita apakah tetap harus berhusnudzon? Iya. Apa yang perlu kita lakukan? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kembalikan semua kepada Allah. Saya mempunyai prinsip seperti ini. Kita wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Kita tidak bisa ngatur orang lain ngomong apa kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi omongan orang lain kepada kita. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Maka ketika kemudian orang terus mencari-cari kesalahan kita, ketika seseorang ngerasani ngomongin kita di belakang kita, jelas bahwa hidup kita lebih maju dibandingkan dia. Saya sering mengatakan apa? Yang ada itu yang di belakang ngomongin yang di depan. Jarang yang di depan ngomongin yang di belakang. Yang di bawah ngomongin yang di atas. Gak mungkin yang di atas ngomongin yang di bawah. Orang kecil ngomongin orang besar. Gak mungkin orang besar ngomongin orang kecil. Karena rata-rata orang besar di Indonesia sudah lupa dengan orang kecil. Maka ketika kita sudah berbuat baik, orang tetap saja berbuat jelek dengan kita.
Santai saja. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal, kembalikan semua kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Kalau masih bisa diajak ngomong, diajak ngomong. Kalau nggak biasa, ya diajak diam sekalian. Diam. Jangan dimaafkan begitu. Baik, kita kembali ke Kiai Khalil. Ini pertanyaan menarik sekali. Kita saksikan bersama kualitas hubungan persaudaraan di negeri ini nampak turun lantaran saling berburuk sangka. Bagaimanakah solusi yang harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki situasi ini, Kiai? Bukan hanya buruk sangka, tapi tak bisa move on Apa dari Kiai? masa lalu. Tak bisa? Tak bisa move on. Sebelum dilanjutkan Kiai, kenapa move on itu susah? Ya, ada jawabannya Mas Agung. Kenapa move on itu susah? Ya, karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Iya. Jadi perlu nanti ditambahkan selain menghafal adalah mengubah dan memahami. Jadi sebenarnya persoalan kita di samping soal suudzon itu karena terbawa oleh masa lalu. Masa warisan. Pendukung tokoh tertentu itu fanatik dengan tokohnya, ketika ada clash masa lalu dibawa sampai sekarang. Kalau yang dulu antar tokoh pernah berantem, pernah juga barangkali polemik, namanya perjuangan, nama juga sama tokoh, yang dilihat buruknya dan gak mau melupakan dengan itu. Makanya saking tambah banyak pemimpin, tambah banyak tokoh di Indonesia, nantinya tambah banyak yang berseteru. Karena masing-masing yang memimpin lama dia punya anak buah, Allah. punya pengikut. Pengikutnya ini hanya mencari kesalahan dari orang yang tidak sepaham dengan tokohnya. Coba dibalik tadi seperti ceramahnya Gus Miftah. Diambil dari yang baiknya orang yang berseteru atau orang yang berpolemik dengan tokoh kita. Baik Republik ini. Coba lihat tokoh ini punya pengikut ini, tokoh B punya pengikut ini, tokoh C. Dan pengikutnya ini fanatik dan membenturkan. Oleh karena itu dia pertama tidak move on dari masa lalu masalahnya. Lahirnya pasti suudzon. Yang kedua persoalannya adalah asobiyah al-batilah. Fanatisme yang buta itu berlebihan. Pokoknya kalau kelompok saya benar, siapa yang ikut kelompok saya salah. Nah, nyalahin padahal jalannya itu banyak menuju suatu kemaslahatan, dianggap dan menafikan jalan lain itu adalah salah. Nah, dua hal ini yang seringkali Bapak Ibu sekalian melahirkan suudzon. Termasuk juga ambisius yang berlebihan, ingin berkuasa, itu melahirkan suudzon. Makanya setiap orang berupaya kebaikan, jangan-jangan dia mau merampas kekuasaan saya. Ketika dia berbuat baik, dia maju, dikenal, jangan-jangan nanti jadi saingan saya. Selalu dijadikan salahnya, karena apa? Karena dia akan menjadi saingan saya. Kalau begitu yang terjadi di Republik ini, muaranya suudzon di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, dan ketentraman tidak akan kita capai. Mari bangun, kita boleh fanatik pada tokoh kita masing-masing, silahkan, tapi jangan buta. Fanatiknya yang melek. Yang benar kita tiru, yang salah kita tinggal. Khud ma sofa wada ma qadar. Ambil yang baik karena dia bukan maksum para tokoh kita. Yang salah ya kita nggak usah caci, kita tidak usah jelek-jelekan, tapi kita ambil yang al-muhafadhu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil asl. Ambil yang lama-lama yang baik, ambil yang baru yang lebih baik. Baik, pertanyaan terakhir Gus Miftah. Adakah zikir-zikir khusus yang mampu mengikis penyakit suudzon? Yang jelas semua zikir dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah akan menenteramkan hatinya. Maka jiwa-jiwa seperti ini namanya mutmainnah. Kalau kita mempunyai jiwa yang mutmainnah, pasti kemudian kita akan dipanggil oleh Allah dengan bahasa yang menyenangkan. Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ternyata jiwa mutmainnah ini berangkat dari salah satunya adalah berangkat dari zikir, berangkat dari sholawat, berangkat dari doa. Ketika kemudian hati kita dipenuhi dengan suudzon, kita baca Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kemudian juga kita jangan lupa adalah bagaimana kita bersikap ketika disuudzoni sama orang.
Nah, kalau tadi kita kan terus ngomongin soal bagaimana kita nggak suudon, bagaimana supaya kita husnudon. Lah, bagaimana supaya kita aman, mutmainnah ketika menyikapi omongan orang. Lah, kapan kita jawab? Nanti. Kan tadi nanya doa, nggak nanya itu. Maka kalau saya ditanya, baca bu, banyak bu, solawat dikir. Istri saya 15.000 kali bu, kena penyakit cancer, mau dioperasi sama dokter. Ketika sudah dibius kiai, mulutnya masih komat kamit sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu anaknya di pondok disolawati dari rumah. Anakku di pondok mudah-mudahan soleh, al-fatihah sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah masjid rahimakumullah, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin wa mukhul ibadah. Doa itu adalah senjata kita dan inti dari ibadah kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma ja'al jama'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khaira ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa amtuka wa na'udzu min syarri ma 'adza bihi nabiyyuka wa amtuka. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin bi rahmatika ya rahmin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.